Hai, kamu nanya gimana sih impresi pakai helm ini? Kamu nanya semua. Kamu yang mau tahu, kamu tonton video ini sampai habis ya, karena aku bakal kasih tahu impresinya pakai helm ini. Wow. Impresi yang mau gue bahas kali ini adalah tentang HJC Arva 1N ini yang tipe motifnya Austin. Kemudian helm ini udah gue pakai untuk San Mori aja, belum lama memang, baru sekitar 3 jaman kurang lebih. Tapi gue rasa itu sudah cukup memperlihatkan atau sudah cukup buat gue untuk tahu, oh si helm ini tuh seperti apa sih rasa realnya di Anas Review kali ini. Langsung aja cuy. Oke, jadi ini perjalanan kita di jam 10 pagi. Lumayan padat karena ini jam-jamnya orang masuk-masuk kali ya, jam 9-an atau masih baru keluar-keluar dari rumah. Kalau gue berangkat lebih pagi lagi, lebih chaos lagi sih, parah. Jadi hari ini helm yang gue pakai adalah HJC Arva 1N motif Austin. Kenapa gue beli helm ini? Sudah pasti karena motifnya Red Bull sesuai motor. Jadi gue doyan banget. Kenapa ya orang harus beli helm ini? Mungkin karena bentuknya extraordinary ya, kocak aja bentuknya, baru dibandingin merek-merek lainnya. Jadi HJC mengeluarkan sebuah hal yang baru banget di luar bentuk biasanya dibanding RPA 11. Cuman yang sangat disayangkan ya, HJC kan terkenal dengan paket ekonomis dan ringan. Tapi kalau di sini paket ekonomisnya dalam arti dapat visor hitam ya. Tapi kalau di sini sayangnya nggak dapet, dan bobotnya nggak seringan pada umumnya, nggak seringan biasanya HJC gitu. Tapi secara pemakaian helm ini memang racing banget ya, jadi lu tidak bisa mengharapkan kenyamanan seperti lu pakai helm buat touring atau pakai helm buat jarak jauh. Helm ini racing banget nih, jadi fitmentnya juga padat, ketat. Kemudian juga tapi wide, luas, ventilasinya menyenangkan juga, apalagi ketika lagi nunduk kayak begini nih. Nah itu berasa juga anginnya. FYI gue menggunakan helm ini menggunakan balaclava, jadi mungkin anginnya ke reduce atau berkurang sedikit dibanding kalau nggak pakai. Tapi kalau gue pakai balaclava aja berasa, seharusnya nggak pakai balaclava lebih berasa lagi. Cuman yang bagian depan mulut ini harusnya kerasa nih, tapi karena dipakai buat GoPro jadinya nggak kerasa deh. Tutup. Nah ini kalau lagi begini kerasa banget nih, meskipun tutupan GoPro juga lumayan kerasa di mulut.
pemakaian intercom tidak masalah sama sekali, kupingnya tidak terganggu, hanya memang lebih ketat sedikit aja. Tapi nggak tahu ya kalau untuk jarak jauh banget gimana. Ini sih sejauh ini baik-baik aja, main pakai San Mori juga baik-baik aja. Paling sebelum membeli helm ini pastikan lu semua fitting dulu, karena fitmentnya memang lebih sempit dari biasanya. Gue biasanya pakai M, dan gue di sini tetap pakai M juga. Cuman memang jauh kerasa ketat banget. Mungkin ada bentuk kepala gue juga yang aneh karena di dahi kanan gue ada sedikit nyeri. Tapi yang lainnya oke. Tapi gue nggak menganggap ini kesalahan dari helmnya, karena dari dulu pas gue pakai merek lain pun, pakai Kabuto RT33 pun dengan size yang normal, yang pas, selalu dahi kanan gue ada satu titik yang sakit banget. Jadi gue beranggapan memang bentuk kepala gue yang ada sedikit aneh. Gitu, nih macet lagi. Kemudian visor hitamnya ini juga oke banget ya, sama seperti visor hitam HJC pada umumnya. Dia bisa memberikan kenyamanan proteksi dari terik sinar matahari yang luar biasa. Ini lagi luar biasa terik sih. Ini aja baru jam 10. Gimana nanti jam 12? Melewati perkantoran setiap hari, membelah Jakarta dari utara ke selatan setiap hari juga. Perginya macet, pulangnya juga macet. Gua aja sehari itu melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 28 kilo ya sekali jalan. PP ya berarti bisa dibilang sekitar 50-an lebih lah. Gua itu aja capek. Gua nggak kebayang sih teman-teman yang kerja dari Bekasi gitu, kerjanya di perkantoran Sudirman begini setiap hari gimana. Salut banget sih. Mungkin prefer naik kereta kali ya dibanding bawa motor kendaraan gini. Mending naik public transport, lebih terjangkau juga, murah, nggak capek nyetir. Tapi ya mungkin resikonya berdesak-desakan sama pengguna fasilitas yang lain juga. Tapi kayak lebih baik dibanding harus setiap hari PP jarak sejauh itu kali ya. Capek juga, badan rontok. Anyway, seperti yang tadi gue bilang, ini kan racing juga ya helmnya. Jadi sebenarnya gue cukup pegel nih ketika gue harus ngomong sambil berkendara menggunakan helm si HJC ini, karena saking racingnya dia, busa PP juga keras. Jadinya untuk ngomong itu pipi gua ketekan, mungkin karena pipi cabi juga. Jadi ketika lu buka mulut, gigi gusi bagian dalamnya mulut lu tuh ya, bagian dalam pipi itu tuh selalu ada di tengah gigi, ketekan. Jadi kayak kalau lu ngomong kalau lu tiba-tiba gigit dadakan, wah kegigit dah tuh pipi lu dalamnya. Berapa kali ngelewatin lampu merah ya kalau lewat dari rumah gua, kayaknya cukup banyak sih. Hijau. Asik sampai kena limiter. Impresi jujurnya setelah menggunakan helm ini setelah beberapa hari adalah, helm ini adalah tipe helm yang tidak santai. Tidak santai itu dalam arti dia busanya keras karena dia memang untuk race. Dia juga fitmentnya benar-benar padat. Padatnya lebih ke keras ya, karena dari busanya juga
Tapi karena gue yakin lagi-lagi ini adalah tipe helm yang tertingginya emang buat balap. Jadi kalau lu mau menggunakannya buat harian, gue tidak terlalu menyarankan kalau mau menggunakan true size. Tapi true size itu sebenarnya oke. Yang penting harus fitting dulu. Itu udah paling penting. Kalau ini kan gue pakai true size, jadi kayak cocoknya buat di arena sirkuit yang memang membutuhkan safety lebih tinggi supaya helmnya nggak gerak-gerak gitu kan. Selain itu helm ini bobotnya lumayan, jadi mungkin kalau lu yang pecinta helm-helm ringan mungkin kurang cocok nih pakai helm ini. Meskipun pembagian bebannya bagus, tapi kalau lama-lama lu pakai ya mungkin kerasa juga ya. Ini sih gue lagi kerasa banget berat karena gue pakai GoPro di mulut di depan. Jadi ini membuat gue sangat-sangat capek sekarang lehernya. Tapi again itu karena GoPro-nya sendiri aja bisa 400 gram kali 400 gram sama si mountingnya. Belum lagi gue pakai Sena juga, jadi ketambahan Sena kita 100 sampai 150 gram. Ditambah ini macetnya pol. Jadi ya, tapi ya itulah Jakarta. Jadi kalau kalian orang Jakarta atau kalian tempat-tempat macet yang mau pakai helm ini, sebaiknya kalian pakai helm lain yang lebih santai. Tapi di luar itu helm ini cukup menyenangkan karena airflow-nya lega, airflow-nya dingin, vision-nya lega. Oh iya, tambahan lagi buat yang tadi, karena helm ini racing kan jadi capek pipinya. Sekarang nih pipi gue capek juga nih karena sambil ngomong di GoPro. Oke, tadi plusnya adalah helm ini dingin, helm ini visionnya gede, wide. Terus juga helm ini cukup kedap loh. Gue lumayan amazed karena gue nggak terlalu kedengeran ada orang luar, ada klakson kah, samar-samar aja. Mungkin juga karena gue pakai knalpotnya lumayan berisik sini, tapi seharusnya tetap kedengeran sih ambience di luar gitu. Helm ini juga kalau dari kamera oke juga sama proporsi badanku, not bad gitu. Ventilasi oke, tempat intercom oke, visornya juga oke, bisa lihat atas bawah semuanya. Buset, asapnya boleh. Ini visor atas bawahnya ini kelihatannya tinggi banget loh. Gue bisa ngelihat dari jarak atas langit sampai ke depan windshield ini tuh jelas banget. Dan kiri kanannya pun juga sama, enak. Buat kalian yang penasaran dengan helm ini, kalian boleh aja langsung tunggu reviewnya, Anas reviewnya pas gue udah balik kandang, nyampe ke toko, kita syuting, kita tunggu aja Anas reviewnya seperti apa. Sudah di radio dalam, harusnya sebentar lagi sampai ini. Sudah setengah jam kita lalui, lebih deh, 45 menitan lah. Dan semuanya masih baik-baik aja di kepala, nyaman-nyaman saja. Hanya bobotnya aja karena GoPro lagi-lagi. Gue juga nggak keringetan di dalam helm, kacamata juga nggak berembun meskipun dalam kondisinya visor ketutup begini, karena angin masih berembus sepoi-sepoi. Ya, berputar di tempat berputar yang tidak seharusnya.
maka kita akan sampai. Oke, kita sampai. Mari berbincang sambil duduk-duduk. Bye. Nah, itu tadi keseruannya gue lagi San Morian, lagi honest reviewnya di sekitaran jalanan di deket-deket toko Jakarta. Menurut gue, honest reviewnya nih ya, yang pertama gue nggak bisa bilang helm ini ringan, tapi ketika dipakai nggak berasa berat. Kalau lu mau tahu berapa beratnya ya oke. Kalau kamu maksa ya, kamu pengen tahu beratnya berapa ya, ini kita timbang ya sekarang ya. Gila, cuman begitu doang di TikTok bisa masuk TV, gue juga mau. Oke, ini adalah timbangannya ya guys. Ini untuk helm Austin HJC Alpha One size M dengan aksesoris Sena, intercom, dan aero spoilernya terpasang 1858. Fix, tidak bisa dibilang ringan dengan semua yang sudah tertempel di helm ini. Tapi jangan khawatir, menurut gue semuanya baik-baik aja sih. Nggak pas dipakai, pembagian bobotnya bagus. Nah, berikutnya satu hal yang perlu diapresiasi dari helm ini adalah helm ini adem banget. Gue kemarin cuman keluar bawa buka ini doang, satu sama ini satu. Jadi di bawahnya, sorry, yang mana yang gue main buka ya? Ini doang kalau nggak salah deh. Ini gue buka satu, ini gue buka satu. Buat gue itu sudah cukup adem, sirkulasinya bagus. Karena apa? Gue cuman buka segini, gue pengen kemarin ngerasain di foto bagus, nggak bolong-bolong. Ternyata cukup. So, gue sampai kelupaan untuk buka semua sisi visornya, semua sisi ventilasinya yang lain nih. Ininya gue sampai lupa. Yang menandakan bahwa airflow-nya dia bagus. Kemudian untuk visionnya buat gue juga helm ini oke banget. Kenapa? Karena visionnya besar, kiri kanannya wide, lu bisa atas bawah juga oke. Mungkin karena ini adalah helm balap, jadi dia butuh visionnya atas bawahnya ini lebih optimal, ya kan? Lalu buat kalian yang nanya juga, helm ini bisa nggak ya buat pakai intercom? Bisa. Dan tidak ada masalah sama sekali dengan pemakaian intercomnya karena dia memang punya slotnya. Ini kebetulan yang gue pakai adalah tipenya Sena, merek Sena, tipe 30K ataupun 50C ataupun 20 sama aja intercomnya. Dengan HD speaker baik-baik aja, nggak ada masalah. Lalu ini aero spoilernya menambah kegantengan sekitar 200 kali lipat. Pas main foto keren banget. Mungkin lebih keren lagi kalau ininya bisa diwarnain. Lu kalian mau repaint sendiri di tempat-tempat repaint yang sudah ternama, sesuaikan dengan motifnya. Tapi buat gue pribadi segini cukup sih, nggak perlu diwarnain. Lalu juga kalau lu mau lihat gimana cara kita bongkar busanya atau lu mau lihat dalemannya, boleh juga. Visor dulu dong. Kan tadi visor udah. Bongkar belum? Oh, mau bongkar visor? Mau dong. Oke ya. Buat kalian yang tanya-tanya ya, pengen tahu visornya ya, cara copotnya gampang banget ya guys ya. Wow, ini gampang banget nih. Lu tinggal congkel. Wups, salah congkel. Yang ini dong. Congkel ini, kelihatan ya. Terus tinggal diputar aja guys, sampai ke buka. Nah, ini kayak tutup kaleng apa ya? Gue pernah buka nih kaleng yang gini. Terus kalau udah, ya udah deh, tinggal kalian tarik aja ke depan. Bentar deh, buka dulu visornya. Udah tuh, langsung kecopot. So simple lah. Yang ini juga sama, puter. Dan sudah terlihat ya bagian dalam busanya seperti ini nih. Enak dilihat, rapih jali, tidak ada masalah dengan detail-detailnya, rapih banget. Karet-karetnya juga
ngelemnya juga bagus, presisi. Karena kadang ada aja sih beberapa helm yang tidak presisi, ada sih, tapi merek lama sih, ini pengalaman gue dulu. Terus juga kadang-kadang ada beberapa detail-detail yang rasanya kurang greget, tapi buat gue yang ini oke banget. Lalu gue diharuskan membuka busanya, yang sebenarnya males ya, karena udah kepasang Xena dengan rapi. Tapi buat kalian tercinta, biar kita bongkar kebiasaan lama. Gue bongkar dari samping aja ya, biar kelihatannya lebih, bukan kelihatannya, biar lebih gampang. Double D-ring sudah pasti dengan hologram FIM juga sudah ada. Lalu kalau mau nyopot busanya, dia menggunakan sistemnya kayak kancing gitu loh. Jadi kalian tinggal tarik, tek. Kok susah ini? Oh, oke. Yang ini cukup keras. Terus juga ada satu lagi nih di bagian bawah. Tep. Terus tinggal kalian tarik deh. Ingat ya, tariknya yang depannya dulu, baru yang belakangnya ya. Ini adalah busa di bagian dalamnya nih. Kalian bisa lihat, ini adalah penutupnya untuk intercom. Jadi nggak terlalu kerasa ada speaker di dalamnya. Kalau misalkan kalian lihat, dia juga sudah ada tempat untuk intercomnya nih. Kelihatan banget kan ditempelnya. Oke, ini masih ada space yang cukup besar untuk speakernya Harman Kardon atau HD speaker Xena. Jadi rasanya kalau untuk speakernya Pektok yang lebih besar seharusnya masih masuk, karena slot dia cukup gede. Oke. Kemudian yang bagian crown padnya kita copot, sama juga menggunakan sistemnya kancing. Oke, ini kalau dua udah di belakang udah ditarik. Kemudian kita yang bagian depannya nih. Nah, kelihatan nggak? Dia juga depannya menggunakan sistemnya kancing. Ini adalah bagian dalam busanya si HJC Arva One. Kalian bisa lihat langsung size M-nya adalah 57-58 cm nih. Dia sudah ngasih tahu. Dan di sini juga ada penandas ukurannya adalah size-nya W. Enggak, ini M. Oke. Tidak ada yang spesial dari busanya ini. Menurut gue semuanya normal-normal aja. Dia tidak adjustable. Ada beberapa tipe helm yang bisa adjustable, salah satunya Shoei atau Arai bisa di adjust juga, tapi yang ini enggak. Ini kalian bisa lihat bagian dalamnya ya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah ada kabel-kabel Xena yang kemarin gue pasang. Belum sempet gue rapihin banget karena kemarin gue buru-buru pasangnya pagi-pagi sebelum berangkat. Tapi kurang lebih inilah cara nyopot busa dan terlihat bagian dalamnya dari Arva 1N ini. Apalagi ya? Kalau begitu sepertinya langsung masuk ke bagian harganya juga. Untuk harga motifnya Austin ini karena dia limited, dia di harga 11-an juta. Speknya nyangkut guys, di 11 jutaan. Karena dia limited ya. Kalau misalkan tipe-tipe yang lain yang motifnya pembalap, itu sekitar 10 jutaan. Begitu deh. Lalu plus minusnya dari helm ini. Yang plusnya dulu ya, atau yang minusnya dulu nih? Minusnya dulu ya. Kalau ngomongin kejelekan pasti lebih mudah daripada ngomong kebaikan. Tapi kalau untuk helm ini, kejelekannya buat gue cuma satu. Bobotnya aja. Itu juga bukan hal yang jelek ya. Bobot itu ketika lu pegangnya seperti itu loh. Ketika kalian angkat, tapi ketika dipakai semuanya baik-baik aja. Normal-normal aja, nggak ada rasa berat menurut gua. Tapi buat kalian yang misalkan penggunanya Pista, penggunanya Suomi, penggunanya X-Lite, ya mungkin kalian akan bilang helm ini bobotnya lumayan. Tapi gua sebagai ownernya atau sebagai usernya helm Arai, Shoei, gue baik-baik aja sih dengan helm ini. Sebenarnya minusnya lagi satu adalah dia nggak dapat visor hitamnya.
Ini gua ngomong seperti itu karena pada umumnya dulu itu kan HJC terkenal dengan harga ekonomis, dapatnya banyak full set, dapat visor yang hitam. Tapi kalau sekarang visor hitamnya harus digantikan dengan aero spoiler aja. Gitu. Kalau secara plusnya, helm ini aerodinamisnya bagus sih. Gue tidak ngebut-ngebut banget kemarin, tapi kerasa bahwa helm ini steady aja atau kokoh atau stabil di kepala gue. Apalagi dengan tambahan ini, mungkin ketika buat dipakai sirkuit harusnya lebih kerasa. Tapi ya berhubung kita jarang ke sirkuit, mau pasang ini ya fungsinya adalah untuk difoto lebih bagus, di Instagram lebih baik. Bentuknya super racy. Buat gue pribadi bentuknya ini menyenangkan aja ngelihatnya, rapih, bagus. Perpaduan beberapa tipe helm, seperti ada pistanya sedikit, seperti ada X14-nya sedikit. Jadi ini adalah kayak ngelihat muka yang 100% baru gitu loh dari HJC. Rasanya berbeda drastis aja. Gue belum pernah lihat HJC seperti ini. Lalu secara airflow, gue udah sampaikan di awal, itu adalah sebuah plus yang luar biasa. Rasanya adem banget. Kemudian juga buat pecinta helm ataupun untuk yang pecinta HJC, ini bisa menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Karena kan kalau selama ini dalam setahun atau 2 tahun terakhir kalian mulai bosen ya, gua sih mulai bosen lihat helm kok motifnya atau bentuknya itu aja ya. Ini adalah whole new things saja sih. Gitu. Sepertinya itu sih yang paling menarik dari si helm-helm ini yang bisa gue sampaikan. Kesimpulannya, gue nggak bisa bilang, gue nggak akan pernah komparasi ataupun gue nggak akan pernah bilang secara harga, karena harga itu bukan patokan ya, tergantung kemampuan daya belinya juga. Tapi kalau lu bertanya ke gue kesimpulan tentang helm ini worth to buy atau enggak, kita mengesampingkan harga, buat gue iya, karena gue suka hal yang baru dan ini adalah hal yang baru. Ini adalah satu helm yang ketika gue lihat langsung gue suka. Gitu bang, kesimpulannya worth to buy, yes, buat gue iya. Rasanya itu ya yang bisa kita bahas tentang si honest review dari helm ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Rainer Alexander. Sampai berjumpa di episode berikutnya ya. RC Moto Garage brings you safety.